Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Anggraini dengan NIM 418200188. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Komputer Masyarakat. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual, jelaskan masing-masing. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual. Yang pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas, yaitu apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua ada bersifat eksklusif dan mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI yang mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak yang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun membeli izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya cipta yang dilindungi UU Hak Cipta yaitu ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada ciptaan lagu atau musik, ada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. Selanjutnya ada seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, seni pahat, dan lainnya. Yang selanjutnya ada arsitektur, dan yang terakhir ada peta. Hak paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 ayat 1 UU tentang paten. Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Yang harus diperhatikan untuk menghindari sebelum pengajuan paten adalah pengungkapan atau mempublikasi secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Pengumuman suatu hasil penelitian atau penemuan dapat terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama melalui penguraian teks dengan tulisan di publikasi, yang kedua penguraian produk dan atau cara penggunaan di depan umum, yang ketiga melalui pameran produk dapat berupa suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi dan atau diakui secara resmi, atau berupa suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui secara resmi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan. Yang A, hak kekayaan industri. Yang B, kekayaan hak teknologi informasi. Hak kekayaan industri adalah hak eksklusif yang dimiliki seorang atau melakukan pendaftaran sehingga memungkinkan pemiliknya untuk melindungi produk, tanda, invensi, desain, dan sejenisnya secara hukum. Hak eksklusif tersebut memberikan pemegang hak untuk mencegah orang lain menggunakan tanda, invensi, atau desain yang dilindungi. Namun pemegang hak eksklusif dapat memberikan lisensi untuk penggunaan aset yang dimilikinya dan memperoleh sejumlah royalti sebagai imbalannya. Yang kedua, hak kekayaan teknologi informasi. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang mengumumkan atau memperbanyak ciptanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan
tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar bagi pembangunan nasional yang mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh penyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam pengaplikasinya, ilmu atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain ada profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu kita bisa menentukan, tapi dengan ikatan yang jelas. Contoh etika profesi di bidang IT itu kode etika yang diharapkan bagi pengguna internet. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari atau tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional lainnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasi atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Yang keenam, bila mempergunakan skrip, program tulisan, gambar atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta apabila ada bersedia, dan untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Yang ketujuh, tidak berusaha untuk melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang ke-8, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Yang ke-9, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Yang keempat, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Konsep masyarakat informasi muncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Ciri-ciri masyarakat informasi yang pertama dari kebutuhan, adanya kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua ada penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga adalah kemampuan pertukaran data digital dengan cepat dalam jarak yang jauh. Yang kelima, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini. Berikan contoh kasus yang menggunakan UU IT. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di era global bukanlah suatu hal yang fiktif, melainkan sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk penyebaran informasi telah melintasi batas-batas wilayah, perbedaan waktu yang tidak lagi memisahkan manusia, dan kemajuan dan perkembangan telekomunikasi multimedia. Ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat. Ini berarti masalah hukum yang berlaku berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi yurisdiksi akan bertambah penting dan kompleks. Contoh kasus UU IT yaitu kasus Ferdian Paleka dan prank sembako sampah. Ferdian Paleka adalah seorang YouTuber yang pernah bikin geger karena prank sembako palsu yang berisi sampah dan batu. Ia dijerat pasal 45 ayat 3 UU IT. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Sabto Erlangga, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari
laporan polisi atas nama Ferdi Hermawan dengan waktu kejadian pada 1 Mei 2020 pukul 2 WIB. Yang keenam, jelaskan secara ringkas atau secara singkat kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan. Pada pengabdian masyarakat ini, kelompok kami memberikan tema pelatihan penggunaan Microsoft Excel dan PowerPoint. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online dengan sasaran siswa-siswi SMP 134 SSN Jakarta. Kegiatan yang diadakan pada hari Rabu ini dengan diikuti oleh siswa-siswi, kegiatan ini diharapkan seluruh siswa-siswi dapat mendapatkan keuntungan dengan diadakannya pengabdian masyarakat ini, dan diharapkan kepada seluruh siswa-siswi dapat memahami bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel dan PowerPoint. Seluruh panitia mengharapkan kegiatan ini dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berguna di masa depan untuk siswa-siswi yang ingin mengerjakan tugas dengan Microsoft Excel dan PowerPoint. Sekian presentasi jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.